detik itu langsung berubah ke wujud aslinya. Nah, buat teman-teman kalau udah lihat jenglot, tapi ini versi di alam gaibnya. Gimana? Cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, respon yang bagus buat teman-teman semua pada video-video saya sebelumnya yang membahas soal cerita mistis ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya bingung dari pengalaman horor. Coba ceritain yang menurut lo pribadi itu horor seperti apa. Dan saya juga bingung. Akhirnya saya juga akan nurutin. Kali ini saya akan bahas menurut versi saya sendiri yang paling horor yang terjadi dalam hidup saya ya. Nah, tapi pokoknya kalau mau nonton video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe video saya ya. Dan buat teman-teman pokoknya terima kasih banyak sudah support video saya selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin pengalaman kisah horor saya ini ya saya akan bagi buat teman-teman semuanya yang menurut saya versi paling serem menurut saya yang saya alamin itu ketika saya jadi ada teman saya itu adiknya itu kan kecelakaan. Adiknya ini tuh seorang benar-benar yang sukses ya karirnya ya di dalam dunia kerja. Jadi kan saya mau cerita nih buat temen-temen. Nah, ini kisah yang paling saya agak takut ya, atau menurut saya paling serem. Jadi saya punya temen itu adiknya itu kan seorang sekretaris muda, cantik, pintar, dan jabatannya luar biasa di kantor. Saya dapat kabar katanya kecelakaan mobil dan sungguh aneh ya. Benturannya tuh katanya tidak terlalu keras, supirnya aja nggak apa-apa, nggak luka sedikit pun, tapi dia ini sampai lehernya patah, terus dilarikan ke rumah sakit di Jakarta ya. Jadi coba banyak yang nanya ini kejadiannya murni atau ada unsur gangguan. Kalau mungkin sebagian masyarakat Indonesia itu ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau percaya silakan, kalau tidak ya sudah. Saya kan hanya berbagi cerita aja. Nah, jadi tuh kalau menurut saya itu ini nggak wajar kayak ada. Kalau seseorang itu kayak paranormal atau dukun ya, kalau mau menyakiti orang itu kan menghitung hari sial, hari dimana ketika orang lengah untuk dikerjain ya atau dibuat celaka yang fatal. Nah, ketika saya sholat ya maghrib, saya ingat itu maghrib, saya sholat maghrib. Ketika saya lagi berzikir, tiba-tiba karena saya memang waktu sholat memang habis ngurusin adiknya teman saya itu. Nah, jadi ketika saya sholat itu yang buat saya takut ya, tiba-tiba depan saya itu pelan-pelan itu kayak ada cahaya merah jatuh. Dan gak lama dalam hitungan gak nyampe 1 detik itu langsung berubah ke wujud aslinya. Nah, buat teman-teman kalau udah lihat jenglot, tapi ini versi di alam gaibnya, dimana ukurannya itu ukuran normal, besar, kukunya sangat panjang, dan mata merah, kulitnya agak kurus, tapi perutnya buncit. Itu bener-bener mukanya serem banget, giginya bertaring, ada calingnya ya, itu benar-benar serem banget buat saya. Saya agak, kalau dibilang bahasa Jawa ngeredek atau gemeter iya. Menurut saya versi kecilnya itu biasa ya, tapi versi aslinya itu serem banget. Dan saya coba berdiskusi sih sebenarnya. Saya ajak ngobrol, ya kebetulan juga mau diajak rembukan juga bisa. Saya bersyukur banget pada waktu itu karena saya pikir kalau ukuran menyakiti seseorang itu menggunakan media jenglot itu sangat bahaya. Karena apa? Selain bisa membuat efek yang parah, juga ya bahaya. Nah, kalau buat teman-teman ya tinggal berdoa aja kan bisa, kita minta perlindungan Tuhan. Kalau pembahasan soal itu sih panjang ya, kita berbicara realistis aja.
teman-teman kalau mungkin punya pengalaman ya, ada yang kesurupan digajiin nggak mempan. Nah, begitu juga bangsa setan dan bangsa iblis. Bangsa setan pun juga baca surat Yasin kebalik pun sanggup, ada tingkatannya. Jadi kita nggak usah kemana-mana karena itu pembahasannya sangat dalam. Jadi saya kasih gambaran sedikit aja. Saya bisa berdiskusi ya, saya takut wah akan celaka ya kan. Tapi alhamdulillah bisa berdiskusi dengan baik. Yang tadinya ketika mau operasi itu dia punya tugas sendiri. Jadi gini, sebelum operasi saya itu menjaga di pintu ruang operasinya. Saya melihat ada beberapa makhluk hitam itu yang seliwerannya sangat cepat banget, dan saya nggak bisa lihat itu wujudnya. Tapi ketika saya ngobrol sama yang nggak kelihatan juga, saya berdiskusi, itu kayaknya tanda-tanda yang kurang baik soalnya menjelang operasi. Akhirnya singkat cerita ya saya langsung berhadapan langsung. Jadi dia itu tadinya mau ngecelakain ketika ya umpama dokter itu mau jahit atau mau bedah ya, nanti pisaunya kepleset jadi ketusuk, jadi sangat bahaya. Nah, tapi saya diskusi panjang. Diskusinya kalau saya ceritakan takutnya teman-teman nganggap saya bohong ya, karena emang hal gaib itu bisa dinalar dan bisa juga tidak. Nah, buat saya ketika saya berhadapan dengan Zenglot itu saya gak takut, tapi alhamdulillah win-win solution, kita sama-sama cari jalan tengah yang baik. Akhirnya saya itu aman lah, sama-sama aman. Kalau pengalaman saya yang serem lagi, menurut dari perjalanan saya sampai umur sekarang itu, waktu itu saya menolong orang, saya dipanggil ke daerah Babelan, daerah Gabus. Saya ingat banget, dimana motor aja harus nyebrang naik perahu waktu itu. Nah, ketika saya singkat cerita itu pergi bersama 4 orang, 2 motor ya, saya ke sana. Ketika sampai di rumah orang yang lagi sakit itu, ya ngerokok, terus nggak lama saya nengok yang sakit. Di situ ada cewek yang nggak terlalu tingginya itu sekitar 150 cm lah, agak pendek ya. Nah, ketika saya lihat pucet banget, bener-bener kayak orang sakit parah gitu loh. Nah, ketika saya lihat itu suaminya itu bangunin, ditepok-tepok di pipinya, digini-giniin, sama sekali nggak gerak. Nah, ketika mau dicoba dipindahin, nggak ada yang kuat. Itu sangat aneh. Untuk cewek nggak gemuk, tinggi 150, dicoba diangkat 3 orang, berat banget katanya. Akhirnya saya coba mendekat itu, saya pegang jempol kaki ya. Jempol kaki langsung, wah itu buat saya tuh benar-benar nakutin banget ya. Karena itu saya itu masih belum punya pengalaman yang banyak buat ngobatin orang. Nah, itu akhirnya semua yang nonton itu megangin 8 orang teman saya ya, yang bisa juga ya, yang bisa ngobatin orang itu berusaha ngobatin. Tapi ada cerita konyolnya, ketika dia berusaha ngobatin, dia kalah energi. Akhirnya dia itu kentut. Wah, itu pada ngakak aja ya kan. Nah, teman saya nggak kuat, keluar dari ruangan. Nah, ketika saya lanjut ya, saya benar-benar udah bingung. Saya coba tarik dia keluar dari badannya, nggak bisa ya, karena tenaganya besar. Akhirnya saya berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya minta petunjuk, bagaimana ya Allah saya menghadapi ini. Sangat sulit. Akhirnya saya pencet itu kedua kakinya itu menggunakan bawang putih. Nah, dari situ kaki saya lemesin pergelangan lutut sama di belakang kuping. Nah, sadar pada syukur alhamdulillah. Baru saya mau bakar rokok, ketika saya istirahat langsung gede lagi.
wah itu lebih besarnya. Saya lihat itu yang sebelumnya umpama ular segede anaconda sekitar 11 meter. Nah ketika dikerjain lagi sama orang, ukurannya itu besar banget, hampir sebesar tiang listrik yang gede ya. Saya itu wah banyak yang kewalahan. Saya mau nangis, saya udah lemes gitu ya. Akhirnya saya minta pertolongan sama Allah ya, bagaimana saya harus bisa menangani ini. Akhirnya ketika saya berdoa, dapatlah petunjuk, bacalah surat ini, ibaratkan kamu memegang sebuah pisau. Nah, pada detik itu saya praktekkan dan saya tikam itu bagian leher, dan saya seperti saya memotong daging kurban gitu, kayak berkurban. Langsung joprak itu ceweknya. Alhamdulillah. Nah ketika itu saya dan teman-teman saya udah pada lesu karena daerah situ emang terkenal orang ilmu hitamnya ya. Udah pada lesu, pada pusing, pada mual, campur aduk loh. Nah saya mendapat bisikan, kamu harus keluar dari daerah itu jam 10 malam dan posisi motornya itu harus sudah nyampe ke tepi. Benar-benar saya langsung ketika sudah sembuh, saya coba lindungi lagi, saya minta doa perlindungan, saya langsung pulang. Pas 10 lewat 5 saya udah nyampe ke tepian, nunggu rakit itu masuk. Ketika rakit itu mau datang, saya benar-benar dikejar, itu banyak banget kayak beraneka macam siluman lah. Teman saya udah naik ke atas motor perahu itu mual-mual. Terus saya pukul punggungnya, mual-mual, wah, benar-benar saya itu jadi pengalaman yang benar-benar serem ya, karena sebelum naik perahu itu dari jauh itu udah banyak yang ngejar. Nah, ketika perahu itu udah selesai ngantar kami dari tempat sebelumnya, kayak saya agak bingung ya, ketika saya menyeberang kali itu mereka terhenti di pinggiran kali, tapi tidak mengejar lebih dari kali. Aneka rupa yang saya lihat itu serem-serem, dan itu aneh sebenarnya sih pengalaman itu, tapi juga buat saya serem banget. Nah mungkin versi cerita seremnya itu untuk kali ini sampai di sini dulu, biar nggak kepanjangan videonya dan biar teman-teman nggak bosen. Pokoknya kalau ada saran dan masukan, silahkan tinggalkan komentar di video saya ya, dan jangan lupa like dan subscribe video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Saksikan video selanjutnya yang insya Allah saya akan upload pada hari malam Jumat, atau kalau sesuai permintaan upload, saya upload. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.